Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Senang ya bisa bertemu lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknologi pendidikan. Pernah mendengar kata teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan itu adalah suatu garapan ilmu, program studi, dan juga profesi. Siapa dia teknologi pendidikan? Di mana kita ketemu dengan teknolog pendidikan ini? Akhir-akhir ini pendidikan disoroti secara tajam oleh pemerintah, masyarakat, lulusan, peserta didik, maupun dari pendidik itu sendiri. Sayangnya sorotan itu tidak merata sehingga tidak menyentuh seluruh aspek atau komponen dari pendidikan itu sendiri. Hanya terfokus pada beberapa aspek saja, salah satunya dari aspek pendidik. Sorotan tajam yang tertuju kepada pendidik. Saya di sini menggunakan istilah pendidik, tidak spesifik kepada guru, dosen, atau widyaswara, karena menurut Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada 10 subjek yang disebut sebagai pendidik. Sorotan ini tajam kepada pendidik karena pendidik ini dianggap sebagai aktor kunci dalam keberhasilan pembelajaran dan pendidikan. Atau anggapan lain bahwa pendidik itu memiliki peran penting dalam menentukan pembangunan pendidikan. Barangkali kita sering menemukan keluhan terhadap pendidik, misalnya tidak berfungsi dengan baik, dalam pembelajaran itu cenderung melakukan ceramah, atau mungkin pendidik dalam belajar itu cenderung memberikan tugas saja, atau mungkin keluhan mengenai nilai ujian yang rendah karena kualitas soal yang tidak bagus. Ada ya, kita temukan masalah-masalah seperti itu. Sorotan tersebut tidak memberikan kesimpulan bahwa pendidik itu belum melakukan perannya dengan baik. Sorotan ini mengarah kepada perbaikan dan penyempurnaan dari sistem pendidikan itu sendiri. Kemudian muncul pertanyaan, apa hubungannya masalah-masalah ini dengan teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan itu berperan sebagai mitra pendidik. Penampilan atau performance terbaik dari pendidik dalam melakukan pembelajaran, baik dalam pembelajaran tatap muka ataupun online learning, itu didukung oleh peran teknologi pendidikan. Mitra pendidik dalam mempersiapkan dan melaksanakan serta melakukan penilaian pembelajaran itu sering disebut dengan teknolog pendidikan atau pengembang teknologi pembelajaran. Teknolog pembelajaran ini atau pengembang teknologi pembelajaran berperan dalam membantu guru mendesain pembelajaran, mulai dari melakukan analisis kebutuhan, merumuskan tujuan pembelajaran, memilih model, metode, media, dan strategi yang tepat, serta pemilihan dan pengembangan instrumen penilaian. Yang kedua, mendesain, mengembangkan, dan menilai produk pembelajaran berupa media-media pembelajaran, baik media pembelajaran digital maupun non-digital. Dan yang ketiga, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan hasil belajar. Misalnya seperti permasalahan pembelajaran daring yang saat ini kita alami. Dalam pembelajaran daring yang dilaksanakan saat ini, guru, siswa, dan orang tua mengalami permasalahan. Ada sekolah yang melaksanakan pembelajaran daring dengan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Tetapi ada juga sekolah yang sudah mempersiapkan learning management system untuk pelaksanaan daring di sekolah tertentu. Ada dua kondisi, penggunaan media sosial dan learning management system. Keputusan pemilihan penggunaan media sosial ataupun LMS terhadap pembelajaran daring itu berdasarkan analisis kebutuhan, kemampuan dari peserta didik, pengetahuan awalnya, dan dukungan dari lingkungan belajar. Hal itu yang dilakukan oleh teknolog pendidikan sehingga pada saat guru melakukan pembelajaran daring tidak mengalami kendala-kendala
teknis yang seperti banyak dikeluhkan. Jadi, teknologi pendidikan atau teknolog pendidikan bertugas menyelesaikan masalah belajar. Mengapa teknolog pendidikan yang menyelesaikan masalah belajar? Kenapa bukan guru? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena falsafah dari teknologi pendidikan itu adalah menyelesaikan masalah belajar. Jadi, di mana terdapat masalah dalam belajar, di situ ada teknolog pendidikan. Makanya fungsinya sebagai mitra dari pendidik. Alasan yang kedua, karena teknolog pendidikan itu dalam masa pendidikannya sudah dibekali dengan pertama, pemahaman mengenai kurikulum sebagai dasar untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pembelajaran. Kemudian sudah dibekali dengan teori belajar dan pembelajaran. Itu adalah teori yang membahas mengenai bagaimana individu belajar. Dengan mengetahui bagaimana seseorang belajar, kita akan mendapatkan solusi terbaik, media apa yang bisa kita berikan, metode apa yang bisa dilakukan, atau strategi seperti apa yang bisa dilaksanakan. Yang ketiga, juga sudah dibekali dengan teori komunikasi pembelajaran. Bagaimana melakukan komunikasi dalam pembelajaran sehingga terbentuk interaksi. Jadi dalam pembelajaran itu kita tidak sebanyak mungkin mentransfer pengetahuannya, tetapi bagaimana sebanyak mungkin terjadi interaksi, baik antara pendidik dengan peserta didik dengan peserta didik lainnya, dan peserta didik dengan materi ajar. Kemudian yang keempat, teknolog pendidikan ini selama masa pendidikannya juga sudah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mendesain pembelajaran, mendesain, mengembangkan, dan mengevaluasi media pembelajaran, serta melakukan evaluasi terhadap program dan hasil belajar. Alasan yang ketiga, kenapa teknolog pembelajaran dan kenapa bukan guru? Yang ketiga alasannya karena kondisi tertentu. Ada 4 kemungkinan kondisi. Kondisi yang pertama, pendidik mampu merancang pembelajaran dan mengembangkan media pembelajaran, namun tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Kondisi yang kedua, pendidik memiliki waktu untuk mendesain pembelajaran dan mengembangkan media pembelajaran, namun memiliki kemampuan yang kurang cukup untuk melakukannya. Kondisi yang ketiga, pendidik tidak atau kurang memiliki kemampuan mendesain pembelajaran dan mengembangkan media pembelajaran, juga memiliki waktu yang terbatas untuk melakukannya. Atau kondisi yang keempat, pendidik memiliki waktu yang cukup untuk melakukan mendesain pembelajaran dan mengembangkan media pembelajaran, serta juga memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melakukan keduanya. Pada poin keempat ini, peran teknolog pendidikan sebagai konsultan. Jadi, pendidik berkonsultasi dengan teknolog pendidikan atau pengembang teknologi pendidikan mengenai desain pembelajaran atau pengembangan media pembelajaran atau mungkin rancangan instrumen penilaian yang dibuat oleh guru. Jadi, teknolog pendidikan itu berperan penting bagi masyarakat, terutama masyarakat pendidikan. Bukan saja untuk masyarakat pendidikan formal, tetapi teknolog pendidikan juga berperan dalam pendidikan non-formal dan informal. Karena di mana terjadi belajar, muncul masalah belajar, di situ ada teknologi pendidikan. Sebagai teknolog pendidikan, mesti sensitif dengan kondisi belajar. Karena itu adalah modal dasar bagi kita untuk mengetahui apa persoalan yang sedang terjadi, agar dapat merancang pembelajaran dan mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, sebagai teknolog pendidikan juga harus update dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru agar dalam memberikan solusi kepada mitra kita ataupun klien dapat memberikan solusi yang sesuai dengan konteksnya. Oke, bersiaplah menjadi teknolog pendidikan agar permasalahan belajar teruraikan dan terpecahkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.